Ketika sepasang suami istri itu berpisah, pasti yang paling berat adalah masalah anak. Berhubung komunikasi kita 11 tahun itu tidak baik, maka rasa pun hilang, Bu Idet. Nah, itu yang bahaya ya, Bu Idet ya. Ternyata akhirnya saya merevisi atau mereview perjalanan 20 tahun pernikahan saya. Bahwa menikah itu adalah sebuah ibadah terlama yang dijalani oleh seorang muslim dan muslimah itu. Halo, assalamualaikum Kanza Lovers. Mau hadiah jutaan rupiah serta berpeluang mendapatkan grand prize umroh gratis? Maka saksikan terus ya YouTube channel Maja Kanza hingga akhir. Terima kasih. Halo, assalamualaikum Kanza Lovers. Ketemu lagi dengan saya Eka Apriosa di YouTube channel Ratu Kanza. Karena wanita tidak hanya cantik, tapi juga harus mandiri dan menginspirasi. Nah, sekarang di sebelah saya sudah kedatangan ibu yang sangat mandiri sekali, wanita yang sangat mandiri dan mudah-mudahan bisa menginspirasi buat para wanita di rumah. Ya, ambil baik-baiknya dan mudah-mudahan nggak ada buruknya. Oke, di sebelah saya sudah ada Ibu Idet. Oke, assalamualaikum Bu Idet, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Eka, alhamdulillah. Baik ya, Baik, oke. sehat. Nah, Bu Idet ini kan bergelut di dunia pendidikan ya, Bu Idet ya. Betul. Boleh perkenalan diri dulu nggak, Bu Idet? Sudah berapa lama sih bergelut di dunia pendidikan? Kalau sebagai pendidik dan bergabung di institusi pendidikan, saya 18 tahun bergabung di Sekolah Alam Indonesia. Tapi sekarang saya on proses membuat voluntary training yang memang seperti training umumnya, melakukan training untuk guru-guru. Mimpinya adalah untuk seluruh Indonesia dan sifatnya voluntary dan bisa digunakan untuk seluruh sekolah itu. Alhamdulillah sudah berjalan beberapa kali. Masya Allah ya, 18 tahun loh, ya ampun, ini namanya pahlawan tanpa tanda jasa nih. Jadi sekarang misinya Bu Idet ini nggak kalah mulianya ya, ingin mencetak guru-guru yang berkualitas, bener nggak Bu? Betul. Tapi Bu Idet ini selain ada di dunia pendidikan, Bu Idet ini juga sering diundang oleh para ibu-ibu untuk mengisi kajian juga ya Bu ya? Termasuk Iya. saya salah satunya. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah sejauh ini memang ada beberapa kajian yang saya bina itu yang saya kelola seperti itu Bu Eka. Iya. Jadi oke Bu Idet, boleh diceritakan nggak sih visi misi Bu Idet ini dengan yang sekarang Ibu jalani ini, mentraining guru-guru ini. Emang di matanya Bu Idet tuh pendidikan Indonesia ini seperti apa sih gitu? Jadi sebenarnya inspirasi itu datang 3 tahun terakhir ketika saya ada di posisi sebagai Direktur Pengembangan Sekolah Alam Indonesia. Tugasnya itu adalah memang mengembangkan berdirinya Sekolah Alam Indonesia di seluruh Indonesia. Dan dari proses itu saya bertemu dengan berbagai orang yang ingin mendirikan sekolah di seluruh wilayah Indonesia. Disitulah saya menemukan apa sih yang menjadi kebutuhan pendidikan di Indonesia yang ternyata setiap daerah berbeda-beda. Karena itu saya terinspirasi untuk membuat voluntary training, sebuah training yang sifatnya voluntary dari siapapun profesional yang ingin meningkatkan, mengupgrade kapasitas guru seluruh Indonesia. Saya mengajak mungkin Kanza Lover yang tertarik untuk bergabung juga dengan voluntary training ini. Jadi dibina ya, apalagi nggak sedikit orang yang tahu, udah banyak lah yang tahu gitu ya, bahwa sekolah alam sendiri itu juga udah punya metode sendiri ya dalam mendidik anak, itu lebih mandiri dan lain sebagainya. Tapi mungkin dari situ akan dikembangkan oleh Bu Idet ya, Ya, voluntary volunteering-nya. training. Jadi ini memang lebih terbuka, bukan hanya Sekolah Alam Indonesia, tapi kita Untuk seluruh mengajak, sekolah. betul sekali. Kita mengajak para profesional di dunia pendidikan atau dunia yang terkait dengan pendidikan untuk bergabung dengan kami. Tapi kira-kira yang apa sih kurikulum yang ada pada sekolah alam itu pasti ada yang diambil sebagian dan dikembangin lagi gitu ya, untuk dikasih tahu ke semua
sekolah-sekolah yang ada gitu untuk diterapkan ya. Jadi untuk kondisi pandemi ini kita fokus bagaimana para guru bisa menjadi guru yang menginspirasi dan bisa menjadi partner dari para orang tua. Dan itu tergantung dari kekhasan setiap sekolah. Jadi kami mendampingi setiap sekolah untuk bisa berkembang sesuai dengan jati diri sekolah itu sendiri. Oh iya, gitu. ya setiap sekolah kan punya jati diri ya. Betul. Jadi paling hanya diasah lagi gitu ya, Betul. dikembangkan lagi gitu ya Bu ya. Betul. Oke, sejauh ini udah berjalan gimana prosesnya? Alhamdulillah 2 bulan ini kami sudah melakukan 3 kali training. Satu training untuk guru seluruh Indonesia terkait dengan pembuatan materi animasi bagi pembelajaran siswa. Oh ada Bu? Iya. Dan itu sudah berjalan 1 kali. Kemudian ada pendampingan ke beberapa sekolah yang memang mereka minta khusus kami untuk mendampingi. Begitu Bu Eka. Wah mantap sekali. Ya Masya Allah, semoga dilancarkan ya Bu ya. Amin. Mohon doanya para Amin. Kanza Lover. Nah sekarang Bu Idet, saya juga pengen sharing-sharing buat sama teman-teman nih, karena Bu Idet ini kan salah satu yang mengisi hari-hari saya di saat saya lagi mendapatkan masalah dulu gitu ya. Pertama kali saya kenal sama Bu Idet itu lewat Bu Santi ya Bu Idet ya. Betul. Iya, jadi saat itu saya butuh apa istilahnya, karena butuh konseling lah gitu support ya. Support ya mungkin ya lebih pasnya ya. Butuh support, butuh teman sharing, butuh juga masukan-masukan positif. Makanya saya buatlah kajian internal keluarga ya Bu Idet ya. Lalu Betul. saya mengundang Bu Idet untuk mengisi dan memberikan inspirasi-inspirasi, dan luar biasa setelah saya kenal Bu Idet ternyata banyak sekali hal-hal positif yang bisa saya dapatkan. Salah satu contoh nih ya, jadi pada saat itu tuh saya kan punya masalah rumah tangga ya Bu Idet ya. Kebetulan Ya, betul. saya berpisah, dan perpisahan itu nggak mudah ya Bu Idet. Iya, betul. Untuk secara pribadi saya sih sebenarnya nggak ada masalah, karena memang kebetulan ya itu tadi ya, karena tema di YouTube channel ini juga memang ngebahas gimana caranya berkomunikasi yang baik antara suami dan istri, karena memang saya terinspirasi membuat konten seperti ini karena saya dulunya pernah gagal dalam berumah tangga akibat komunikasi yang kurang baik gitu kan. Nah akhirnya saya belajar, ternyata memang ada ilmunya ya komunikasi antara Betul. suami dan istri, terutama masalah hubungan aktivitas hubungan suami istri di atas ranjang ya kan Bu. Nah, Betul. ya, nah saya tuh setelah saya mendalami lagi, akhirnya saya banyak belajar sehingga di rumah tangga saya yang kedua pastinya nggak mau terulang lagi kan Bu. Akhirnya setelah dipraktekkan gitu, ternyata ya memang bahagia gitu ya Bu Idet ya. Alhamdulillah, barakallah Bu Eka. Amin. Masya Allah gitu ya. Setelah 11 tahun pernah menjalani rumah tangga, ternyata itu belum ada apa-apanya gitu. Ternyata banyak yang belum saya tahu. Nah, akhirnya setelah saya berpisah itu, saya menghadapi suatu apa ya Bu Idet, kondisi yang nggak mudah, bukan kondisi hati, karena hati memang berhubung komunikasi kita 11 tahun itu tidak baik, maka rasa pun hilang Bu Idet. Nah itu yang bahaya ya Bu Idet ya. Iya betul. Ketika kita bertahan 11 tahun tapi rasa sayang, rasa cinta itu memudar. Jadi mempertahankan rumah tangga itu cuma karena anak, karena udahlah ngapain sih mikirin pisah-pisah, yang penting kan anak, masa depan anak gitu. Itulah yang saya alami sampai pada akhirnya di puncaknya, dimana bapaknya anak-anak ini minta saya untuk menyakiti lah ibu saya sendiri. Dan di situ saya nggak terima, karena saya nggak boleh lagi bagi hasil bisnis, saya harus ngeluarin ibu saya dari pemegang saham kayak gitu. Saya kok kayaknya nggak bisa. Nah itulah puncak yang akhirnya bikin pisah. Tapi pisahnya saya pisah yang nggak merana, nggak gimana Bu Idet, karena kan memang sayanya sendiri emang udah hilang rasa tuh karena komunikasi yang
eh, komunikasi hubungan suami istri yang nggak baik tadi gitu kan, akhirnya sama-sama saling hilang rasa lah, ibarat seperti itu. Andai kata komunikasi kita baik, mungkin itu nggak akan terjadi, mungkin dia nggak akan menyakiti orang tua saya, mungkin dia akan lebih sayang sama keluarga saya. Betul ya Bu Idet ya kan? Kalau misalnya dia itu sayang sama istrinya, pasti dia akan melakukan apapun yang bikin istrinya bahagia, bukan sebaliknya. Benar nggak Bu Idet? Ya, jadi memang kalau kita bicara pernikahan, maka fondasi dari pernikahan ini menjadi sesuatu hal yang penting gitu. Sebetulnya kalau saya pun alhamdulillah tahun ini saya 20 tahun menikah dengan suami, dan saya masih tergabung ke sebuah kumpulan pembelajaran pernikahan. Jadi judulnya Setahun Bersama Pak Cahyadi Takaryawan. Beliau itu konselor pernikahan, dan saya ikut belajar di sana, dan ternyata akhirnya saya merevisi atau mereview perjalanan 20 tahun pernikahan saya, bahwa menikah itu adalah sebuah ibadah terlama yang dijalani oleh seorang muslim dan muslimah itu. Kalau kita mau ngitung ibadah paling lama apa? Mungkin kemarin habis haji ya. Kalau pakai ONH biasa itu 40 hari. Itu lama gitu. Tapi kalau pernikahan, misalnya saya dalam konteks ibadah ini, saya beribadah selama 20 tahun dengan suami saya, yang orangnya itu aja. Kalau haji kan kita tawaf nanti beda lagi, dapat ininya rombongannya, sa'i begitu juga. Nanti wukuf di Arafah juga mungkin kita beda tendanya. Tapi kalau menikah, mungkin apalagi dengan kondisi pandemi ini 24 jam kita bisa bersama gitu, karena WFH gitu ya, seperti itu Bu Eka. Jadi kesadaran bahwa menikah itu adalah sebuah proses ibadah, itu yang harus dibangun oleh pasangan suami istri. Betul. Sehingga, itu bukan cuma asal nikah ya Bu ya. Betul sekali. Jadi saya juga masih belajar dalam hal ini. Kanza Lover sama-sama belajar gitu. Saya juga dapat informasi bahwa YouTube ini punya tujuan yang mulia ya, mengedukasi gitu ya para Kanza Lover juga. Jadi saya support ini insya Allah. Seperti itu Bu Eka. Terima kasih Bu Idet. Jadi kalau misalnya yang tadi ya saya ulang, jadi mungkin dari segi hati saya tidak ada masalah atas perpisahan kemarin itu Bu Idet, cuman masalahnya itu lebih ke anak. Ketika sepasang suami istri itu berpisah, pasti yang paling berat adalah masalah anak. Ada yang berpisah memang udah nggak ada rasa, contohnya seperti saya yang nggak ada merana-merana atau apa, karena memang tidak ada orang ketiga gitu kan. Jadi murni pure karena masalah beda prinsip, beda cara pandang hidup, beda prioritas. Kalau saya kan memprioritaskan orang tua saya. Bukan apa-apa, tetap prioritas anak sih. Cuman kan anak itu kan kalau secara finansial itu tanggung jawab bapaknya, benar nggak Bu Idet ya? Betul. Iya, secara bapaknya masih sehat, masih kuat, masih ekonominya masih bagus ya, otomatis saya pikir kalau untuk anak udahlah, waktu itu ya Bu Idet ya, pola pikir saya seperti itu. Itu udahlah, biarkan aja jadi tanggung jawab bapaknya, dan saya fokus bisnis itu untuk hari tua ibu saya.